Sahabat Muslim, channel yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan, kita tidak ada habisnya ya beberapa kurikulum yang telah kita bahas. Kemudian beberapa referensi dari buku tentang masalah pendidikan anak. Ini bukan berbicara lagi tentang ketika anak sudah lahir, ketika anak sudah masuk usia TK, SD, dan lain-lain. Akan tetapi pendidikan anak ini perlu kita lakukan ketika dia berada di dalam sulbi ayahnya. Di sini ada sebuah sejarah ketika orang-orang musyrik dari Taif menolak seruan Nabi yang mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan mereka mencaci dan melempari beliau dengan batu. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada beliau untuk menimpakan dua bukit di Mekah kepada mereka. Pada saat itu juga Nabi yang berhati lembut lagi penyayang menjawab, "Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka hamba yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Maka Allah telah merealisasikan harapan Nabi tersebut dengan keislaman anak-anak mereka. Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk kepada kaum muslim agar melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan bagi anak-anak mereka pada masa mendatang. Untuk itu beliau bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian sebelum menggauli istrinya berdoa, "Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Yang artinya dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami." Lalu dari keduanya lahir anak, setan tidak akan dapat mengganggu selamanya. Dalam hadis ini terkandung anjuran bahwa sebaiknya permulaan yang kita lakukan dalam hal ini bersifat robbani, bukan syaitoni. Sehingga apabila disebutkan nama Allah pada permulaan senggama, berarti hubungan yang dilakukan oleh suami istri tersebut berlandaskan ketakwaan kepada Allah, dan dengan izin Allah anaknya nanti tidak akan diganggu oleh syaitan. Allah telah memerintahkan agar kita memilihkan calon suami atau calon istri yang solehah untuk anak-anak kita ketika akan menikahkan mereka. Hal ini agar mereka mampu membesarkan dan mendidik generasi yang saleh pula. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Oleh karena itu, bibit yang tidak saleh jelas tidak akan dapat memberikan keturunan yang saleh. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Quran Surat An-Nur ayat 32. Hal senada juga telah disampaikan oleh Nabi. Beliau bersabda, takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wankihul ilaihi. Pilihlah untuk menikah kalian, menikahlah dengan orang-orang yang sepadan dan nikahkanlah di antara sesama mereka. Kemudian ketika kita sudah mendoakan anak ketika berada dalam sulbi ayahnya, barulah kita mendoakan anak ketika masih berupa nutfah. Saat Abu Thalha berada di luar rumah, anaknya yang sedang sakit keras di rumah mengembuskan nafas terakhir. Namun saat Abu Thalha pulang, istrinya Ummu Sulaim tidak segera memberitahukan kematian anaknya dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kesedihan. Sebaliknya, ia berdandan dan mempersiapkan makan malam untuk suaminya. Abu Thalha pun langsung menyantap hidangan makan malamnya dan menyetubuhi istrinya. Setelah semua berlangsung, barulah Ummu Sulaim menceritakan kepada suaminya dengan pendekatan spiritual yang cerdas bahwa anaknya telah meninggal dunia.
Pagi harinya Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan istrinya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan bagi keduanya malam itu. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang bayi yang diberi nama Abdullah oleh Nabi SAW. Berkat doa Nabi, anak itu tumbuh dewasa, lalu menikah dan dikaruniai 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Kisah ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, salah satu bukti yang menunjukkan perhatian Islam terhadap anak semasa masih berada dalam rahim ibunya ialah nafkah yang diperintahkan oleh Islam agar diberikan kepada wanita hamil yang telah ditalak 3. Nafkah ini sebenarnya adalah untuk bayi yang ada di dalam kandungannya, bukan untuk ibunya. Sebab hak nafkah bagi ibunya telah gugur dengan talak 3 yang dijatuhkan oleh sang suami kepadanya. Seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali berarti harus berpisah dengannya dan menjadi wanita lain. Ia sudah tidak memiliki hak untuk menerima nafkah atau jaminan tempat tinggal dari mantan suaminya. Demikianlah menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama fikih. Namun jika wanita yang bersangkutan dalam keadaan hamil, menurut sepakatan semua ulama, ia masih berhak mendapat nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, sehubungan dengan hal itu Allah berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. At-Thalaq ayat 6. Kewajiban suami menafkahi wanita mengandung yang telah ditalak bain tidaklah hanyalah demi bayinya. Jalan satu-satunya untuk hal ini adalah dengan memberikan nafkah kepada ibunya. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Qudamah berkata, karena bayi yang dikandung adalah anaknya, maka ia pun wajib menafkahinya. Karena pemberian nafkah kepada sang bayi hanya mungkin dilakukan melalui ibunya, maka memberi nafkah kepada ibunya menjadi wajib, sama halnya dengan upah menyusui. Demikianlah perhatian Islam kepada anak ditinjau dari segi kewajiban dalam memberi nafkah. Nah, kemudian perhatian lain yang diberikan oleh Islam kepada bayi ialah menjaganya dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan semasa bunda semasa si bayi itu berada dalam rahim bundanya. Karena itu, ibu yang sedang hamil bila merasa khawatir dengan kesehatan janinnya, diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Posisinya sama dengan orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Bahkan sebagian ulama ada yang membebaskannya dari kewajiban membayar kifarat. Tapi tidak untuk wanita yang sedang menyusui. Mereka beralasan karena kedudukan janin sama halnya dengan bagian dari tubuh wanita yang mengandungnya. Dan kekhawatiran akan keselamatannya sama dengan kekhawatiran terhadap keselamatan sebagian dari anggota tubuhnya. Beda halnya dengan kasus wanita yang menyusui. Jika tidak dapat menyusui bayinya, dalam hal ini bisa saja ia mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya. Sehingga para ulama mengategorikan kasus wanita yang menyusui ini ke dalam masalah yang disebutkan oleh firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kan itu. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, kemudian perhatian lain dari Islam kepada bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya ialah penangguhan hukuman yang harus dijalani oleh sang ibu. Jika hukuman tersebut dapat mempengaruhi atau dipastikan akan mematikan sang bayi yang ada dalam kandungannya, maka hukuman bagi sang ibu ditangguhkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain mengisahkan bahwa pernah ada seorang wanita yang hamil setelah berzina dari kalangan Bani Juhainah datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hukuman had. Sudilah kiranya engkau menegakkan hukuman itu terhadap diriku." Setelah mendengar pengakuan itu, Nabi SAW memanggil wali si wanita tersebut. Lalu bersabda kepadanya, "Rawatlah ia dengan baik, bila ia telah melahirkan, bawalah kepadaku kembali."
Wali perempuan itu pun melakukannya. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan agar wanita tersebut diikat dengan kainnya. Kemudian beliau memerintahkan kepada mereka untuk merajamnya. Setelah selesai hukuman had dan jenazahnya diurus, Nabi SAW mensolatkannya. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Muslim, seorang wanita dari Bani Gomidiyah mengaku telah berbuat zina dan meminta kepada Rasulullah agar menegakkan hukuman had terhadap dirinya. Nabi SAW bersabda kepadanya, pulanglah, tunggu hingga engkau melahirkan. Sehingga setelah melahirkan, wanita itu datang dengan membawa bayinya di balutan kain. Ia berkata, ini bayinya, aku telah melahirkan. Nabi SAW bersabda, pulanglah dan susuilah ia hingga engkau sapih. Setelah wanita itu menyapi bayinya, ia datang lagi dengan membawa bayinya yang memegang sepotong roti di tangannya. Ia berkata, wahai Rasulullah, bayi ini telah saya sapi dan sudah bisa makan sendiri. Nabi SAW pun menyerahkan bayi itu kepada salah seorang sahabat, kemudian memerintahkan agar dibuatkan galian sampai batas dada untuk wanita itu. Beliau lalu memerintahkan kepada orang-orang untuk merajamnya. Mereka pun merajamnya.